Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sekalian yang saya muliakan. Seringkali kita merasa hidup ini seperti berjalan di tempat, terjebak dalam rasa cemas yang tidak berujung, atau merasa menjadi korban dari keadaan. Dalam khazanah Jawa, kita mengenal istilah nrimo ing pandum. Namun seringkali kita salah mengartikannya sebagai kepasrahan yang pasif. Padahal, Islam mengajarkan kita untuk senantiasa berikhtiar dan menjaga kolbun salim, atau hati yang selamat dari belenggu emosi negatif. Ternyata, secara ilmiah, apa yang kita rasakan itu adalah sebuah program bawah sadar. Bahwa saat kita membiarkan emosi negatif menguasai diri, kita sebenarnya sedang hidup di masa lalu. Satu saja reaksi emosional terhadap seseorang atau keadaan bisa langsung menyeret kita kembali ke memori lama yang menyakitkan. Inilah yang membuat kita sulit percaya pada masa depan yang lebih baik, karena tubuh kita sudah terbiasa, sudah menjadi habit untuk merasa menderita. Kita sering beralasan, saya begini karena si A, atau saya cemas karena keadaan ekonomi. Sadarkah kita bahwa saat itu kita sedang memposisikan diri sebagai korban atau victim? Secara biologis, saat stres, otak kita akan otomatis mencari skenario terburuk demi bertahan hidup atau survival mode. Bayangkan, ada 10 hal baik terjadi hari ini, tapi kita hanya fokus pada satu hal buruk yang menimpa kita. Itulah kerja insting hewani dalam diri kita yang selalu merasa terancam. Kecemasan atau anxiety yang berujung pada panic attack sebenarnya adalah hasil dari salah urus perhatian dan energi kita selama berbulan-bulan. Kita terus-menerus membayangkan ketakutan masa depan, hingga tubuh belajar untuk merasa cemas secara otomatis. Mengobatinya tidak cukup hanya dengan paham bahwa ada ketidakseimbangan kimia di otak atau trauma masa lalu. Kita harus berani lungguh atau duduk diam dengan diri sendiri. Dalam tradisi kita, ini mirip dengan muhasabah atau meditasi dalam ketenangan. Kita harus mampu menangkap pikiran yang lari ke skenario buruk, lalu menariknya kembali ke saat ini, ke present moment. Butuh energi besar untuk melatih tubuh agar tidak lagi merespons ketakutan yang belum tentu terjadi. Namun, ketika kita berhasil menenangkan hewan di dalam diri ini, energi itu akan dilepaskan menuju hati. Saat itulah hati akan memberitahu otak bahwa perang sudah selesai, dan kita masuk ke dalam kondisi kreatif yang penuh kedamaian. Mari kita mulai ngerumat pikiran dan rasa kita, agar hidup tidak hanya sekedar bertahan hidup, tapi benar-benar hidup dalam ridhonya. Bukti dukung ilmiah dan filosofis. Neuroplastisitas dan kondisi bawah sadar. Dr. Joe Dispenza menekankan bahwa pikiran yang berulang menciptakan jalur saraf, neural pathways, yang permanen. Secara ilmiah, ini disebut sebagai long-term potentiation, LTP, di mana tubuh menjadi pikiran itu sendiri, subconscious programming. Homeostasis dan respons stres. Gangguan kecemasan dijelaskan sebagai kegagalan tubuh menjaga homeostasis akibat paparan hormon stres, seperti kortisol, yang berkepanjangan. Psikosomatik, hubungan jantung otak. Penelitian dari HeartMath Institute yang sering dirujuk dalam diskusi serupa, mendukung pernyataan bahwa koherensi jantung dapat mengirimkan sinyal ke otak untuk menghentikan respons stres, mengubah kondisi dari survival ke creation. Integrasi spiritual ilmiah. Konsep duduk dengan diri sendiri selaras dengan praktik mindfulness-based stress reduction, MBSR, yang secara klinis terbukti menurunkan volume amigdala, pusat rasa takut di otak.